Nice, baby. Let's do it. What? Damn, you look so good. Laying there wearing nothing but my t-shirt. Body's a neighborhood. Wanna drive my lips all around it, 'cause I'm holding my breath under the wind. You're gonna wake up in my arms, head on my chest, our hearts beating. I can't wait to kiss you each morning. The strawberry sky, 'cause I get so lost in your blueberry eyes. I'm running. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendra Diki Sopandi. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022 di LPTK IAIN Ponorogo dengan nomor induk mahasiswa 209220073. Pada hari ini, Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja video praktik pembelajaran dengan materi khutbah, tablik, dan dakwah di kelas 11 SMK Widya Mukti, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk itu, saya memohon kepada Bapak Ibu penilai untuk kiranya memberikan masukan dan bimbingannya terhadap video praktek pembelajaran yang sudah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Oke, alhamdulillah, nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Bapak bisa hadir kembali di kelas 11 ya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Gimana kalian kabarnya, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat sekali ya, Bapak doakan mudah-mudahan kalian sehat selamanya, amin. Amin. Doakan dulu orang tua yang masih dalam pekerjaannya, mudah-mudahan rezekinya halal, amin. Barokah, amin. Semoga saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Apakah sudah berdoa? Belum. Oke, silakan Kaib untuk memimpin jalan berdoa. Silakan ke depan. Di sini. Sebelum belajar, apa baiknya kita berdoa? Berdoa dimulai. Yang selanjutnya, supaya menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa ini ya. Cinta nggak terhadap Indonesia? Cinta. Biar semangat nih ya, kita menyanyikan lagu kebangsaan kita. Siap? Siap. Ada perwakilan yang mau ke depan? Silakan nanti, silakan untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Silakan untuk semuanya berdiri dulu. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana
akan cek dulu absensi kelas ini ya. Siapa yang tidak hadir? Siapa? Siapa? Laila. Bentar ya. Kenapa Laila? Sakit. Laila sakit. Siapa lagi? Mak, siapa? Samsudin, Pak. Samsudin kenapa? Sakit, Pak. Sakit. Siapa lagi? Kenapa? Taufik kemana? Izin Pak. Izin. Udah ya? 3? Atau ada lagi? Jelas, Pak. Tidak. Oke, buat Taufik ya, karena izin mudah-mudahan semoga cepat selesai urusannya ya di luar. Amin. Mudah-mudahan diberi kelancaran. Apabila ada luar. Dan juga sahabat kita, sohib kita, bestie kita, ya, Laila dan Samsudin, ya, yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, amin. Amin. Dan juga cepat kembali ke kelas kita tercinta, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Kurang semangat nih, kita ice breaking dulu siap? Siap. Oke, berdiri dulu semuanya berdiri. Oke. Tangannya ke atas. Oke, gerakan. Putar, turunkan. Ya, udah ya, duduk kembali. Duduk kembali, duduk. Oke, ice breaking-nya gampang. Ya, kalian punya tangan? Punya. Benar ya? Punya tangan benar? Benar. Ya. Ini melatih kecerdasan kalian, ya. Kalau Bapak bilang selamat pagi, tepuk tangan 1 kali. Bisa? Ya. Selamat pagi. Gampang? Gampang. Kalau yang kedua, kalau Bapak bilang selamat siang, berarti tepuk tangannya 2 kali. Selamat siang. Oke, tangannya di atas semua ya. Nah, gitu ya. Siap ya. Yang ketiga, kalau Bapak bilang selamat sore, berarti tepuk tangannya 3 kali. Selamat sore. Selamat sore. Gampang? Gampang. Yang terakhir, ada selamat malam. Selamat malam, tepuk tangannya berapa kali? 2 kali. Salah. Ya, karena sudah malam hari, ya, gelap gulita harus diam atau sunyi. Ya, udah gosok gigi belum? Ada aroma yang tidak enak ya. Siap, selamat malam. Ya, belum mulai sudah ada yang salah. Siap, selamat malam. Oke, kita cek dari yang ke satu ya. Siap, selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Ya, ada yang salah. Selamat malam. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, terlalu gampang anak TK ya kalau itu. Bapak acak, siap ya? Bapak acak siap? Siap. Oke, siap. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat malam. Wah, ada siapa tuh? Siap, sekali lagi siap? Siap. Di atas, tangannya di atas. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Iya, tepuk tangan dulu. Alhamdulillah ya, terima kasih telah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan semangat ya. Mudah-mudahan menambah jiwa nasionalisme kita terhadap bangsa ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Bapak akan mereview dulu pelajaran minggu kemarin ya tentang bab jenazah. Masih ingat? Masih lupa? Masih ingat? Masih ingat? Awas jangan sampai lupa. Artinya apa? Kita harus bisa mempraktekkan atau mengurus jenazah orang tua kita. Apalagi orang tua kita kan yang mengurus kita ketika lahir. Masa jenazah orang tua kita diurus oleh orang lain? Mau tidak? Tidak. Jadi itu intinya, kalian harus bisa. Kalau secara sosialnya, kalian juga harus bisa membantu kepada keluarga atau tetangga, saudara ya yang sedang meninggal ya, kerabatnya atau keluarganya, kita harus saling membantu. Kalau bisa ya, kita kan tidak usah sungkan untuk membantunya ya. Siap ya? Ya. Sampai lupa. Minggu sekarang ya tidak kalah ramainya materi
Ya. Ada satu slide, Bapak ingin bertanya dulu. Ini ya. Apakah kalian pernah melihat orang yang ceramah? Coba di mana? Di masjid. Di mana lagi? Ya. Apakah orang yang ceramah selalu di masjid? Di mall, ya, pabrik akbar, ya, di acara konser. Ada kan? Identik dengan apa orang yang ceramah? Berkopiah nggak? Selalu berkopiah nggak? Ada yang tidak ya? Ustaz gaul gitu. Yang penting kalian pernah melihat ya. Makanya sekarang kita akan mempelajari bab khutbah, tabligh dan dakwah ya. Siap kan? Siap. Benar siap kan? Siap. Dan itu Bapak akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran. Siap? Siap. Di sini kompetisi saja ya. Di aspek pengetahuannya 3.19 menganalisis pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah. Di aspek keterampilannya menyajikan ketuan khutbah, tabligh dan dakwah. Kalian harus bisa praktek nanti. Nanti akan ditugaskan ya. Siap ya? Siap. Ini indikatornya. Tujuannya kalian harus bisa dakwah di masyarakat. Nah, ya. Apakah dakwah hanya di masjid? Tidak kan? Tidak. Dakwah itu ada tersirat dan tersurat. Ya, nanti akan dicontohkan ya. Terus melaksanakan ketuan dakwah, tabligh dan khutbah dan juga ketentuan sesuai dengan syariat Islam. Ya. Banyak pendakwah yang tidak mengetahui ketentuannya. Ya. Makanya dakwahnya ngawur. Kontennya sama, ya, tapi dengan syarat yang radikal. Karena tidak mengetahui ketentuannya. Tujuannya selanjutnya, kalian harus bisa menganalisis hikmah dan manfaat ketentuan dakwah, khutbah dan tabligh, ya. Menyajikan paparan ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah dan juga praktek tentang materi tersebut. Bapak punya suatu video yang sangat ramai diperbincangkan, silakan untuk disimak dulu. Siap? Siap. Silakan disimak. Sudah menyimak ya? Sudah? Sudah. Ya. Ini ada yang tahu nggak siapa nih? Buas ya. Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah nonton? Oke, dari video tersebut, kenapa nih UAS bisa sepintar itu? Silakan. Karena beliau adalah ahli agama. Ahli agama. Tepuk tangan dulu buat Ahmad. Karena beliau ahli agama bisa menjawab pertanyaan para jemaah ya, dengan masalah-masalah masa sekarang ya. Ada lagi nggak? Silakan yuk. Karena beliau mengetahui ketentuan dan tata cara dakwah. Oke, sangat luar biasa. Benar sekali ya. Jadi Ustadz Abu Somad dengan masalah yang sekarang yang ditanyakan oleh jemaah itu bisa menjawab karena beliau tahu, paham ketentuannya dan materinya juga tahu ya. Tidak mungkin kalau Ustadz Abu Somad tidak tahu menahu tentang hal tersebut ya. Maka dari itu yang tadi ya. Ada yang kedua, maka dari itu kita harus bisa ketentuannya apa saja ya. Ketentuan dakwah itu apa saja, khutbah apa, tabligh apa ya. Siap ya? Siap. Mau nggak seperti Abu Somad? Mau nggak? Mau ya. Yang selanjutnya ini siapa nih? Ada yang tahu? Biasanya anak laki-laki. Siapa nih? Orang yang paling salah tidak? Ini pesepak bola ya. Ada yang tahu? Klub apa? Liverpool. Anak cewek nggak tahu ya. Liverpool itu di mana?
Inggris ya. Apa Pak kaitannya Pak? Ya, apa kaitannya Muhammad Salah dengan pembelajaran kita? Muhammad Salah itu, dan namanya juga sudah ketahuan, bukan salah ya. Dan sudah ketahuan Muhammad Salah berarti Islam. Muhammad Salah yang pesepak bola di Inggris ya, asli dari Mesir ya. Klubnya itu di Liverpool. Kenapa? Tapi melaksanakan dakwah secara tersirat ya. Ketika ada Muhammad Salah di Liverpool sendiri, ya kota Liverpool, angka kriminalitas yang mengatasnamakan Islam itu berkurang. Karena apa? Karena percaya bahwasanya teman-teman Muhammad Salah yang beragama Islam itu tidak mungkin seperti itu. Di sini menunjukkan bahwasanya Muhammad Salah ini melaksanakan dakwah tersirat secara tidak langsung di Liverpool yang angka kriminalitasnya atau takut terhadap Islam ini berkurang. Siap ya? Maka dari itu kita harus bisa melaksanakan atau menjelaskan ketentuannya apa. Ya, dakwah itu apa, khutbah itu apa, tabligh itu apa. Maka dari itu silakan untuk berdiskusi ya. Nanti Bapak akan berikan materi, kalian diskusi dan presentasi ke depan tentang masalah-masalah atau materi-materi yang Bapak akan berikan. Siap? Siap. Bikin 4 kelompok saja secara heterogen, silakan bebas ya. Silakan bebas untuk membuat 4 kelompok. Silakan untuk membuat kelompok. Kalian harus berdiskusi ya, siap ya? Siap. Ini apa? Diskusinya tentang ini. Kelompok 1, ketentuan dan tata cara khutbah. Siap? Siap. Kelompok 2, ketentuan dan tata cara tabligh. Siap? Siap. Ketentuan dan tata cara dakwah. Kelompok 3 siap? Siap. Nah, yang terakhir nih, ketentuan dan tata cara dakwah pada zaman Rasul. Siap ya? Siap. Literasinya mana? Boleh dari buku yang Bapak tadi bagikan atau internet ya, alias internet, entah Google, boleh, atau literasi yang lainnya. Ya, biasanya dari internet. Silakan menggunakan handphone masing-masing ya, silakan dikeluarkan. Alat tulisnya dikeluarkan juga. Jadi nanti setelah diskusi kalian harus presentasi. Siap ya? Siap. Bapak akan bagikan lembar kerja peserta didik alias LKPD untuk tiap kelompok dan diisi. Atau juga kalian bisa mengisi link LKPD yang ada di slide ya. Nih, ini sama kan? Kalau mau online silakan, kalau mau manual juga silakan. Siap tak? Siap. Nah, siap tak? Siap. Silakan berdiskusi. Oke, waktu diskusi sudah habis ya, sudah beres diskusinya. Sudah banyak waktu ya untuk diskusi. Sekarang kalian harus berpresentasi, siap? Siap.
1. Ya silakan. Dikomandoi oleh Tisma Braka ya. Silakan untuk dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pengertian khutbah. Secara bahasa, khutbah berasal dari kata khotabah yahtubu khutbatan yang berarti pidato. Dalam Islam, salah satu cara untuk menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Biasa ya, penjelasannya tentang khutbah ya. Jadi sangat terperinci sekali materinya yang telah dijelaskan untuk dari kelompok 1. Apakah ada yang bertanya kan? Oke, silakan untuk Ahmad berdiri dulu. Silakan mau nanya apa, Mat? Izin bertanya, biasanya di manakah dilaksanakannya khutbah dan dinamakan apakah orang yang berkhutbah? Sangat luar biasa sekali ya, tepuk tangan buat Ahmad. Langsung jawab, langsung saja, jangan terlalu lama-lama, dijawab saja. Silakan kelompok 1. Izin menjawab. Ya. Biasanya khutbah itu dilaksanakan setelah sholat Jumat dan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Oke. Orang yang dinamakan khutbah biasanya disebut khatib. Oke, itu Mas. Puas teman? Puas. Oke, tepuk tangan buat kita. Ada yang mau tanya lagi? Ya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Itu kembali. Luar biasa semuanya ya, tepuk tangan dulu. Ada yang bertanya nggak tentang dakwah? Oke, silakan Intan, berdiri dulu, silakan. Oke, silakan bertanya, silakan. Izin bertanya, apakah dakwah bisa dilakukan di mall atau di tempat-tempat tertentu saja? Oke, segitu saja. Ya. Oke, silakan jawab, silakan. Boleh saja asal terhindar dari najis. Oke, itu jawabannya singkat padat dan jelas ya. Singkat padat dan jelas. Betul sekali ya. Asal terhindar dari najis. Puas ya Kak? Puas? Oke, tepuk tangan dulu buat ada yang bertanya lagi? Tidak. Oke, terima kasih buat kelompok 3. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan. Tadi sangat terperinci awal mula Rasul berdakwah ya. Kenapa sembunyi-sembunyi juga ya? Sudah jelas gak? Sudah. Ada yang mau bertanya? Tidak. Sudah jelas yakin? Yakin. Terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan dulu. Oke, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, terima kasih atas diskusinya dan presentasinya sangat luar biasa kembali ya, sangat luar biasa sekali maksudnya ya. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Bahwasanya yang diterangkan oleh kalian semua itu benar ya, tentang khutbah, tentang tabligh, dakwah dan dakwah pada
Supaya apa? Supaya kita bisa mengaplikasikannya. Siap? Maka dari itu Bapak akan sedikit mengulas atau memberikan materi tambahan supaya kalian lebih paham tentang tata cara atau ketentuan khutbah, tablid dan dakwah. Siap? Siap. Kita ke materi. Oke, sebagai atau seperti janji Bapak akan hanya menambahkan yang telah dijelaskan oleh kalian, tapi penjelasan kalian tadi sudah luar biasa, tepuk tangan kembali. Ada referensi, ya, boleh dicatat kembali atau ditambahkan di materinya masing-masing. Siap? Yang pertama itu adalah khutbah. Saya sudah jelaskan ya. Khutbah, pengertian khutbah di sini secara bahasa ya, secara bahasa dan istilah. Ketawa berasal dari kata ketawa, katubu, khutbatan yang berarti pidato. Ya. Kalau kalian bertanya khutbah itu apa yang tadi? Pidato. Ya. Kalau dalam Islam atau secara istilah, salah satu cara untuk menasihati dalam kebenaran dan kesabaran seperti yang dianjurkan oleh Allah. Ya, khutbah itu menasihati. Asalkan menasihatinya dari orang yang terbiasa khutbah kepada orang yang awam. Ya, jangan sampai menasihati orang yang lebih tinggi. Itu bahaya. Ya, ini pengertian khutbah. Nah, ini tercantum dalam Quran surat Al-Asr. Ya, ayat 1 sampai 3. Orang yang berkhutbah tadi sudah ada yang bertanya, khotib, ya. Orang yang berkhutbah itu namanya khotib. Dari Quran nomor 1 kan ya. Syaratnya syarat khotib apa? Yang tadi belum dijelaskan ya, belum disinggung syarat khotib itu apa. Laki-laki dewasa. Pak boleh nggak? Tadi nggak ada yang bertanya ya. Pak boleh nggak kalau perempuan? Tidak boleh, karena orang yang berkhutbah alias khotib itu harus laki-laki dewasa. Mengetahui ajaran Islam agar khutbah yang disampaikan tidak menyesatkan jamaahnya, itu jelas sekali. Jangan sampai orang yang awam berkhutbah itu akan menyesatkan. Nah, ini kebanyakan dari kita, zaman kita ya, di daerah kita, orang yang belum paham agama berkhutbah, kebanyakannya menyesatkan. Dan nauzubillah min dzalik. Yang ketiga, jika berkhutbah pada khutbah Jumat, khotib harus mengetahui syarat rukun sunnah khutbah Jumat. Jangan sampai tidak tahu. Yang selanjutnya, fasih berbicara di depan umum. Ucap Sundana enggak gitu ya. Jangan terbata-bata. Ya, terpatah-patah. Yang selanjutnya, mampu melafalkan ayat-ayat Al-Quran dengan baik dan benar. Ada sunnahnya ya, harus menyebutkan salah satu Al-Quran atau hadis. Itu sunnah khutbah Jumat ya, atau berkhutbah. Yang selanjutnya tentang khutbah, ketentuan khutbah Jumat yang tadi. Syarat khutbah Jumat, khutbah dimulai setelah zuhur. Kalau setelah asar bisa nggak? Tidak bisa. Harus diawali dengan adzan zuhur, baru bisa melaksanakan khutbah Jumat. Berdiri jika mampu. Berarti boleh juga dulu kalau orang-orang atau khotibnya tidak bisa berdiri ya. Duduk di antara dua khutbah ya. Kalau laki-laki ini sering Jumatan kan ya, ada duduk dulu terus ada khutbah kedua. Kalau di kita biasanya khutbah keduanya tidak berbahasa Indonesia, langsung disatukan dengan doa gitu ya. Kalau perempuan tidak akan mengetahuinya ya. Kalau perempuan Bapak anjurkan nontonnya di YouTube ya. Silakan kalau kalian ingin gimana sih tata cara khutbah itu atau khutbah Jumat itu, kalau ingin tahu ya silakan buka YouTube. Yang selanjutnya dilakukan secara urutan rukunnya. Khutbah pertama dan khutbah kedua dilaksanakan sebelum sholat Jumat ya. Disampaikan dengan suara keras, jangan lelaunan, musik Sunda tidak boleh ya. Khotib dalam keadaan suci dari hadas najis, ya, hadas besar dan hadas kecil ya, atau najis, dan menutup aurat. Ya. Rukun khutbah Jumat, mengucapkan hamdalah, ya, puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membaca sholawat Nabi, membaca 2 kalimat syahadat,
wasiat untuknya itu tentang dakwah. Sekarang tentang tabligh. Hanya menambahkan saja ya, yang kalau tadi belum diterangkan boleh ditulis kembali ya. Tabligh ya. Apa tadi tabligh? Secara bahasa apa? Tabligh berasal dari kata tabalago ya. Ya baligo yang artinya menyampaikan. Sama-sama saja ya. Kalau Sundanya sami-sami mawon. Sarua gitulah istilah. Jadi menyampaikan kepada siapa? Kepada mustami alias pendengar. Ya. Ini secara bahasa. Kalau secara istilah menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diterima oleh Allah kepada umat manusia untuk apa? Untuk dijadikan pedoman dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu setelah menerima harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan apa? Dengan niat ikhlas. Tidak apa? Tidak pamrih ya. Untuk mendapatkan ridho Allah agar tercapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Itu pengertian tabligh. Nah, pada awalnya tabligh merupakan salah satu tugas Rasulullah ya. Makanya ada tabligh akbar. Kalau kalian menjumpai suatu perkumpulan dakwah besar di lapangan, itu namanya tabligh akbar. Dulu zaman Rasul hanya Rasul yang melakukan tabligh akbar alias tabligh ini. Tapi kan sekarang luas ya juga tabligh akbar. Asalkan masanya banyak, itu namanya tabligh ya. Ini ada Quran surat Al-Maidah ayat 67, nanti dikaji saja ya, dikaji saja. Wahai Rasulullah, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepada kamu ya. Jika tidak engkau lakukan, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Nah ini ya. Jadi perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad melakukan apa? Tabligh ya, menyampaikan atau menasehati. Ya. Etika atau mubaligh sekarang. Jadi orang yang bertabligh disebut mubaligh. Orang saya mubaligh, siapa mubalighnya gitu kan? Kalau ada yang tabligh di sini, saya mubalighna gitu kan, cek Sunda mah. Saya mubalighna atau siapa mubalighnya? Nah, itu orang yang bertabligh. Syaratnya apa? Orang yang bertabligh alias mubaligh Islam ya. Balik apa balik? Balik ya, cukup umur. Ya, ya. Oke, sekarang terakhir tentang dakwah. Ini yang banyak kita ketahui ya, dakwah itu dibilang familiar tentang dakwah. Jadi dakwah secara pengertiannya ya, secara bahasa yang tadi ya sama ya. Dakwah berasal dari kata apa? Da'a ya. Yaitu dawatan yang berarti mengajak, terus menyeru dan memahami. Alhamdulillah ya, itu hanya penambah saja materi dari Bapak, tapi kalian sudah luar biasa. Tadi boleh tepuk tangan lagi buat kalian. Dari diskusi sudah maksimal, dari presentasi juga tadi ada yang bertanya juga sangat bagus ya. Itu yang Bapak harapkan dari kalian, tampil ke depan dengan membawakan materi yang Bapak tugaskan. Tapi sudah bagus. Tadi dilengkapi oleh Bapak mungkin ya tentang materi khutbah, tabligh dan dakwah. Sudah mengerti? Sudah mengerti? Alhamdulillah ya. Tadi tugasnya sudah diisi? Lewat LKPD tadi yang online enggak? Ada? Kelompok berapa? Nanti Bapak cek ya. Ada yang manual enggak? Ada? 1, 2, dan 4 manual ya? Bukan saja, kumpulan. Oke, kelompok 3 tadi lewat online ya. Bapak nanti di lab worksheet ya. Oke, terima kasih. Nanti ya akan Bapak periksa tugasnya. Oke. Sekarang silakan untuk menarik kesimpulan menurut kalian. Ada yang mau menarik kesimpulan? Silakan. Oke, silakan ayo berdiri. Silakan untuk menarik kesimpulan tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Silakan. Kesimpulan khutbah, tabligh dan dakwah adalah mengubah tingkah laku manusia dari tingkah laku yang negatif ke tingkah laku yang positif. Namun karena tingkah laku manusia bersumber dari jiwanya,
Maka dakwah yang efektif adalah dakwah yang bisa diterima, yakni dakwah yang sesuai dengan hati dan jiwa. Oke, tepuk tangan dulu buat. Tadi mungkin pas Bapak menjelaskan dia merangkum ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Ada ya lagi nggak dari kelompok yang lain? Oke, Ahmad silakan untuk berdiri. Simpulan dakwah Islam. Dakwah Islam menentukan tegas dan runtuhnya suatu masyarakat. Islam tidak bisa berdiri tegak tanpa jemaah, mental dan pemahaman. Hal ini menunjukkan bahwa khutbah, tabligh dan dakwah merupakan sarana untuk membangun kebersamaan dalam kisaran pribadi-pribadi Islami yang terhimpun dalam lingkungan masyarakat untuk mewujudkan kedamaian serta menegakkan kebenaran dan keadilan. Oke, tepuk tangan dulu. Sangat kuat. Ya. Kesimpulannya, oke, Bapak tarik kesimpulan juga di sini melalui khutbah, ya, tabligh dan dakwah, para jemaah yang mendengarkan akan berkumpul sehingga akan terjadi silaturahmi. Jadi ketika kita menghampiri atau menjumpai ada yang dakwah, tabligh atau khutbah, dengan kedekatan emosional kita terjalin emosionalnya secara perseorangan atau kelompok ya. Ukhuwah, persatuan itu yang paling penting. Selain itu rasa kekeluargaan, kebersamaan akan meningkat dan rasa peduli dengan sesama akan timbul. Itu manfaat dari mengetahui atau tata cara tentang dakwah, khutbah dan tabligh. Sudah mengerti? Sudah. Karena tugasnya sudah ada. Secara individu nih, ada yang ditanyakan? Siap. Ada yang ditanyakan dah? Tidak pas keluar dari sini lupa bakal gitu kan? Tidak ya. Bermanfaat ya. Tidak ada yang ditanyakan. Ini tugas di rumah ya, silakan ditulis dulu. Tugas di rumahnya untuk para lelaki ya, yang merasa laki-laki nih, praktek khutbah. Jadi kalian harus membuat video praktek khutbah ya. Pak, khutbahnya di masjid, kalau bisa di masjid ya. Pak, di halayak ramai nggak usah ya. Kalau mimbar masjid boleh, kalau di rumah juga boleh. Tapi praktek khutbah. Bagaimana tata cara khutbah? Kalau perempuannya nggak mungkin khutbah ya, tapi dakwah. Ya sekitaran 2 menitan lah ya. 2 menit videonya silakan dibikin, upload di Mang Yusuf alias Mang YouTube. Nanti linknya kirimkan kepada Bapak. Siap? Atas akhir pengumpulan minggu depan. Siap? Itu tugasnya. Dengan berakhirnya dengan diberikannya tugas, maka berakhirlah ya pembelajaran kali ini yang sangat luar biasa menurut Bapak. Tepuk tangan dulu. Bapak doakan mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat buat kalian. Amin. Jangan lupa minggu depan ada pembahasan yang sangat luar biasa kembali. Bapak akan menerangkan tentang apa? Prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam, tentang jual beli. Siap? Siap. Terima kasih buat kalian semuanya. Kita akhiri dengan bacaan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.